Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa. Kita fokuskan pada tata senyawa anorganik. Dalam hidup sehari-hari, kita mengenal tata nama senyawa ada dua macam. Terutama nama dagang atau trivial. Misal, kita mengenal air aki, yang sebetulnya mengandung asam sulfat. Kemudian kita juga kenal soda kue, mengandung senyawa NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Juga ada asam cuka, CH3COOH, yang mempunyai nama asam asetat. Begitu pula tawas. Kita kenal dengan nama tawas, tetapi nama sistematiknya ada yang lain. Air kapur, CaOH 2 kali, adalah kalsium hidroksida. Kemudian garam dapur, ini dengan rumus NaCl, komposisi terbanyak dalam garam dapur, mempunyai nama natrium klorida. Kemudian garam Inggris, itu sebutan lain dari magnesium sulfat. Dan kita juga kenal ada asam lambung, HCl, asam klorida, yang sebetulnya tidak hanya semata-mata berasal dari lambung. Nah, untuk itu kita akan fokus pada tata nama senyawa menurut International Union of Pure and Applied Chemistry, atau kita singkat dengan IUPAC. Nama ini sistematik dibandingkan dengan nama dagang atau trivial yang kadang-kadang juga dipengaruhi oleh nama daerah. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi kita mengenali nama-nama senyawa tersebut. Nah, agar kita belajar secara sistematik pula, nama senyawa ini kita bedakan menjadi dua. Ada senyawa biner yang hanya terdiri atas dua unsur yang berbeda, dan senyawa poliatomik yang terdiri atas 3 atau lebih unsur yang berbeda. Untuk senyawa biner, kita akan kenali pula pembentuknya. Kita katakan saja tipe 1, yaitu senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam, serta tipe 2 yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Untuk senyawa biner dari non-logam dan non-logam, ada aturan penulisan rumus senyawa. Unsur pembentuk senyawa ditulis berdasarkan urutan seperti yang saya tayangkan. B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, dan F. Sebagai contoh, kita kenal senyawa karbon dioksida. Kita lihat di sini, unsur C terletak di sebelah kiri dibandingkan dengan unsur O, sehingga penulisannya adalah CO2. Kita tidak boleh menuliskannya sebagai O2C. Nah, sekarang kita lihat untuk air, dengan rumus H2O. H letaknya di sebelah kiri dibandingkan dengan O.
maka kita tetap menuliskan sebagai H2O, bukan sebagai OH2. Sekarang kita lihat untuk gas metana dengan rumus CH4. Apakah betul sesuai dengan urutannya? Ya, kita temukan C ada di sini dan H ada di sini. Jadi sudah tepat penulisan ini. Bagaimana dengan PCl5? Unsur P, ya ada di sini. Cl ada di sebelah sini. Maka untuk menuliskannya PCl5. Kemudian SF6. S ada di sini, F ada di sebelah kanan. Maka sulfur heksafluorida kita tuliskan sebagai SF6. Kita lanjutkan dengan tata namanya. Pertama, beberapa senyawa yang sudah lazim disebut dengan nama khusus, yaitu CO NH2 dua kali kita beri nama dengan urea. NH3 diberi nama amoniak. N2H4 adalah hidrasin. H2O adalah air. Kita lanjutkan. Aturan kedua, menyebutkan nama unsur penyusun diikuti dengan unsur berikutnya dan diberi tambahan akhiran ida. Ini akhirannya. Sebagai contoh, HF. H adalah hidrogen, F adalah fluorin. Maka namanya hidrogen fluorida. Ingat, ini tadi ada akhiran ida. Kemudian HCl. H adalah hidrogen, Cl adalah klor, maka menjadi hidrogen klorida. SiC. Si adalah silikon, C adalah karbon, maka namanya menjadi silikon karbida. Jadi kata on kita ganti dengan akhiran ida. Aturan berikutnya. Jika pasangan unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka angka indeks perlu disebutkan dalam bahasa Yunani. Aturan ini merupakan cara pertama untuk menuliskan atau memberikan tata nama senyawa biner. Nah, perlu kalian ingat: 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Sebagai contoh apa? Kita ambil senyawa P2O3. P adalah fosfor. 2 itu di, maka menjadi difosfor. 3 tri, O oksigen, maka namanya difosfor trioksida. Kita lihat P2O5. Senyawanya menjadi difosfor. 5 itu penta, berarti pentaoksida. Kemudian N2O kita sebut sebagai dinitrogen monoksida. 1 itu mono, maka kita sebut monoksida. Ada 2 huruf O, akhirnya luluh menjadi 1 O saja yang kita tuliskan. N2O3 dinitrogen trioksida. N2O5 dinitrogen pentaoksida. Kadang-kadang kita sebut sebagai dinitrogen pentoksida. Lanjut, AS2S3 namanya adalah diarsen
trisulfida. AS2S5 diarsen pentasulfida. Jika unsur pertama jumlahnya 1, maka angka indeks tidak disebutkan. Dalam contoh ini saya ambil PCl3, PCl5. P adalah fosfor, maka namanya adalah fosfor triklorida dan fosfor pentaklorida. Bagaimana dengan senyawa nitrogen? NO adalah nitrogen monoksida, NO2 nitrogen dioksida. Mungkin kalian kemudian ingat, ada karbon monoksida, karbon dioksida. Ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan cara 1, ini ada cara 2 atau yang kita sebut sebagai sistem stok. Caranya, menyebutkan nama unsur pertama diikuti dengan bilangan oksidasinya dengan angka Romawi, dituliskan dalam kurung, diikuti dengan nama unsur kedua dan diberi akhiran ida. Ya, kita tahu tadi ada fosfor triklorida dan fosfor pentaklorida. Masih ingat kalian bagaimana menentukan bilangan oksidasinya? Ya, nih kita lihat untuk PCl3, Cl itu -1, berarti P di sini mempunyai biloks +3, sehingga namanya adalah fosfor 3 klorida. Untuk PCl5 menjadi fosfor 5 klorida. Nah, di sini P2O3, berarti biloks P adalah 3. Fosfor 3 oksida. P2O5 fosfor 5 oksida. Saya berikan contoh yang mengandung unsur S sekarang. SF6. Kita tahu F biloknya -1. Maka S di situ biloksnya +6. Sehingga namanya adalah belerang 6 fluorida. Sedangkan pada SF4 belerang 4 fluorida. Nah, bagaimana dengan SO2 dan SO3? O biloksnya -2. -2 kali 2 -4. Berarti biloks S di sini adalah 4. Maka namanya adalah belerang 4 oksida. Untuk SO3 biloks S 6. Sehingga namanya belerang 6 oksida. Kita bahas senyawa biner yang terdiri atas logam dan non-logam. Secara umum, senyawa ini terbentuk dari kation dan anion. Penulisannya seperti ini. Ini adalah rumus umum penulisan senyawa biner. A, ini kation yang mengandung unsur logam, dan B ini adalah anion, unsurnya non-logam. Tata nama yang pertama, nama senyawa biner terdiri atas 2 kata. Ini untuk menyebutkan kation pada kata pertama dan anion pada kata kedua. Nama unsur logam disebut terlebih dahulu, diikuti dengan nama unsur non-logam, dan ditambah dengan akhiran ida. Nah, hal yang sangat penting harus kalian ingat, angka indeks tidak perlu disebutkan. Bahkan saya katakan, jangan disebutkan. Contoh, NaI. Na itu natrium, I itu iod, maka namanya menjadi natrium iodida. BaBr2. Ya, kalian lihat di sini ada angka indeks 2. Tapi ingat bahwa angka indeks tidak boleh dituliskan, tidak boleh disebutkan. Maka namanya adalah barium bromida.
ZnCl2 kita sebut sebagai seng klorida atau zinc klorida. Kf, K itu kalium, F itu fluor, maka namanya kalium fluorida. CaO, Ca itu kalsium, O oksigen, maka namanya menjadi kalsium oksida. Na2S, natrium sulfida. Ingat, kalian tidak boleh menyebut sebagai dinatrium sulfida karena natrium itu adalah logam. Begitu pula untuk Mg3N2. Ya, magnesium itu logam sehingga angka indeks tidak disebutkan. Nama yang tepat adalah magnesium nitrida. Saya beri contoh satu lagi, NaH. Namanya adalah natrium hidrida. Hidrida itu dari kata hidrogen. Ya. Kemudian kita ambil hid, kemudian diberi akhiran ida. Senyawa yang tersusun dari unsur logam yang memiliki bilangan oksidasi beberapa jenis dapat juga diberi nama dengan menyebutkan nama logam dalam bahasa Latinnya, tetapi akhiran atau ium diganti dengan i untuk senyawa dengan biloks tinggi dan O untuk senyawa dengan biloks rendah. Diikuti dengan nama unsur non-logam serta diakhiri dengan akhiran ida. Ini merupakan cara pertama. Kita lihat contohnya. Saya membandingkan antara FeCl2 dan FeCl3. Ini menggambarkan bahwa besi itu memiliki biloks plus 2 pada FeCl2 dan plus 3 pada FeCl3. Hal ini berarti FeCl2 mempunyai biloks lebih rendah daripada FeCl3. Fe itu bahasa Latinnya adalah ferrum. Akhiran kita hilangkan, kemudian diberi akhiran O. Ya, maka namanya adalah ferroklorida. Sementara FeCl3 yang lebih tinggi biloksnya kita beri nama ferriklorida. Kita bandingkan lagi antara SNO dengan SNO2. Sn pada SNO biloksnya plus 2. Sementara pada SNO2 biloksnya plus 4. Nah, Sn itu singkatan dari kata stannum. Maka nya kita hilangkan. SNO mempunyai nama stannooksida dan SNO2 namanya adalah stannioksida. Begitu pula aturan ini kita terapkan pada Cu2O dan CuO. O itu biloksnya min 2. Maka pada senyawa Cu2O biloksnya plus 1. Sedangkan pada CuO biloksnya plus 2. Nah, untuk itu Cu2O kita beri akhiran O. Pada CuO diberi akhiran I. Cu itu lambang dari unsur tembaga. Bahasa Latinnya adalah cuprum. Maka nama Cu2O adalah cuprooksida. Sedangkan CuO adalah cuprioksida. Nah, masih ada dua contoh lagi, SnCl2 dan SnCl4 serta senyawa yang mengandung Pb. Sn itu singkatan dari stannum. Maka
Untuk SnCl2 ini sudah pasti biloxnya lebih rendah, kita beri nama stanoklorida. Sedangkan SnCl4 namanya adalah staniklorida. Selanjutnya PbO dan PbO2. Kita yakin PbO2 mempunyai bilox lebih tinggi daripada PbO. Maka PbO kita beri nama plumbo oksida dari kata plumbum, dan PbO2 diberi nama plumbi oksida. Cara kedua atau yang kita sebut dengan sistem Stock. Nama unsur logam diikuti dengan bilangan oksidasinya dituliskan dalam angka Romawi, dan nama unsur non-logam serta diakhiri dengan akhiran ida. Kita lihat contohnya. Ya, ini adalah senyawa-senyawa yang tadi kita telah beri nama. Kita akan beri nama dengan sistem Stock. Fe pada FeCl2 biloxnya plus 2, maka namanya adalah besi 2 klorida. Perhatikan ini angka Romawi berasal dari biloxnya. Untuk FeCl3 besi 3 klorida. SNO tadi biloxnya plus 2, jadi namanya timah 2 oksida. SNO2 namanya timah 4 oksida. Oh ya, di sini kalau menggunakan angka Romawi, kalian boleh menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Latinnya. Ya, sehingga kalian lihat, kalau tadi kan menggunakan kata ferro dan ferri. Boleh saja kalian memberi nama adalah ferrum 2 klorida, ferrum 3 klorida, stanum 2 oksida, stanum 4 oksida. Nah, kalian perhatikan untuk senyawa-senyawa yang di bawah ini. Ada tembaga 1 oksida, tembaga 2 oksida, timah 2 klorida, timah 4 klorida, timbal 2 oksida, dan timbal 4 oksida. Sekarang saya berikan, ini adalah contoh ion-ion yang mempunyai bilox 2 macam. Ya, timbal, besi, raksa, tembaga, emas, platina. Nih, supaya kalian tahu dengan pasti mana kation yang hanya mempunyai 1 bilox dan mana kation yang mempunyai lebih dari 1 bilox. Sebagai rambu-rambu, ion logam golongan 1A, 2A, Al itu hanya mempunyai 1 bilangan oksidasi. Selengkapnya kalian bisa lihat pada tayangan. Kemudian timah, ya. Baik, saya lanjutkan. Di sini adalah contoh anion. Kalau tadi kation, ini saya berikan anion. Ada OH-, kita sebut hidroksida, O2- oksida, F- fluorida, Cl- klorida, Br- bromida, I- iodida, Cn- sianida, S2- sulfida, CO3 karbonat, SiO3 silikat, C2O4 oksalat, dan CH3COO asetat. Tiba saatnya sekarang kita belajar tentang senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik berasal dari ion-ion poliatomik atau ion tunggal dan ion poliatomik. Dengan kata lain, kationnya dapat berupa ion poliatomik, anionnya poliatomik. Tapi bisa saja
kationnya adalah ion tunggal, anionnya poliatomik. Atau dibalik, kationnya adalah ion poliatomik, anionnya ion tunggal. Nah, ion ini terdiri atas 2 atau lebih atom unsur yang terikat bersama-sama dan membentuk ion. Kita lanjutkan dengan tata nama senyawa poliatomik. Pertama, sebutkan nama kation diikuti dengan nama anion. Tata nama kation seperti yang telah dijelaskan. Sedangkan untuk tata nama anion perlu kita cermati bersama-sama. Karena selain anion yang telah saya berikan, masih banyak anion-anion yang lain perlu kalian ketahui. Nah, di sini ada tata nama anion poliatomik. Umumnya, anion yang mengandung O diberi akhiran -id atau -at, kecuali sianida CN- dan hidroksida OH-. Ion berakhiran -id itu mengandung 1 atom O lebih sedikit dibandingkan dengan ion berakhiran -at. Satu lagi, ion berawalan tio itu artinya mengandung unsur S. Contoh anion mengandung O, CO3 2-. Berarti ion ini terdiri atas unsur C dan unsur O. Namanya mengikuti nama unsur pertama biasanya. Sebagai contoh, CO3 2-, maka namanya adalah karbonat. SiO3 2- mempunyai nama silikat. Nah, untuk 2 ion berikut, oksalat dan asetat, ini adalah nama senyawa yang diturunkan dari asam karboksilat. Ya, kalian ingat dulu C2O4 2- namanya adalah oksalat dan CH3COO- adalah asetat. Pembahasan lebih lanjut tentang oksalat dan asetat nanti kalian akan dapatkan pada saat membahas kimia karbon. Nah, saya berikan contoh-contoh anion yang lain. Anion-anion ini dengan biloks lebih dari 1. Saya tampilkan sekaligus nama ion ya yang menggunakan id, at, dan menurut sistem Stokes. Ingat, sistem Stokes itu yang menggunakan bilangan oksidasi. Kita lihat satu persatu. NO2- kita bandingkan dengan NO3-. Ini NO2- mempunyai jumlah atom O lebih sedikit, maka kita sebut dengan nitrit. Sedangkan NO3- itu kita sebut sebagai nitrat. Bagaimana dengan sistem Stokesnya? Kita harus hitung biloksnya N pada NO2-. O itu -2 kali 2, -4. Sementara muatan totalnya -1. Berarti N punya biloks 3. Sehingga namanya adalah ion nitrat 3. Sementara pada NO3- biloks N di sini adalah +5. Maka namanya adalah nitrat 5. Perhatikan bahwa pada sistem Stokes semua menggunakan akhiran -at. Yang berbeda adalah bilangan oksidasinya. Saya berikan contoh lagi. Untuk SO3 2- dan SO4 2-. Sudah jelas kalau SO3 2- itu namanya sulfit karena oksigennya lebih sedikit dibandingkan dengan sulfat. Nah, biloks S pada SO3 2- kita hitung.
O itu min 2 kali 3 min 6. Kemudian di sini totalnya 2 min 2. Maka S biloxnya plus 4. Maka namanya sulfat 4. Pada SO4 2- biloxnya plus 6. Maka nama stop adalah sulfat 6. Di sini kalian bisa lihat untuk fosfat, arsenit, arsenat, antimonit, antimonat, permanganat, dan manganat. Ya, pada sistem stok selalu dituliskan bilangan oksidasinya. Masih saya tambahkan lagi untuk nama anion. Anion yang mengandung unsur halogen dan oksigen ini sangat spesial. Ya. Cl apabila terikat dengan O dan membentuk anion ada 4 macam. Dan di sini perlu kalian ingat, yang jumlah O-nya paling sedikit maka diberi nama hipoid. Kemudian sesudah itu it. Lebih banyak O-nya lagi at. Paling banyak O-nya kita sebut sebagai perat. Ya, maka di sini kita bisa lihat ClO- kita beri nama hipoklorit. ClO2- klorit. ClO3- klorat. ClO4- perklorat. Sementara nama menurut sistem stok semua pakai akhiran at, klorat, tetapi diberi bilox sesuai dengan perhitungannya. Klorat 1, klorat 3, klorat 5, dan klorat 7. Nah, penamaan ini juga berlaku untuk unsur Br dan I. Berarti ada hipobromit, bromit, bromat, dan perbromat. Ada hipoyodit, yodit, yodat, dan peryodat. Contoh senyawa poliatomik. Ya. Ini natrium sulfat, Na2SO4. Al2SO4 3 kali. Aluminium sulfat. K3PO4, kalium fosfat. Pb NO3 2 kali. Timbal 2 nitrat. Ingat kenapa ini ada 2? Karena Pb itu mempunyai bilox lebih dari 1 macam. BaNO2 2 kali. Barium nitrit. Di sini barium tidak kita beri angka Romawi karena barium itu golongan 2A, hanya mempunyai 1 macam bilangan oksidasi. Kemudian CH3COONa kita sebut sebagai natrium asetat. Memang ini ada sedikit perbedaan. Biasanya logamnya kita tuliskan di depan. Kalau kalian mau tuliskan di depan juga tidak menjadi masalah. Nanti kalau kalian sudah belajar kimia organik, kalian akan tahu kenapa dituliskan CH3COONa. K2Cr2O7 kita beri nama kalium dikromat. Berikutnya kita akan mempelajari tentang tata nama asam. Dalam hidup sehari-hari kita mengenal ada istilah asam, basa, dan garam. Maka kita perlu kenal, ya. Nah, asam itu ada yang merupakan asam biner dan asam poliatom. Untuk asam biner, tata namanya sebut kata asam sebagai pengganti kata hidrogen, diikuti nama atom kedua diakhiri dengan ida.
Sedangkan untuk asam poliatom, sebut kata asam sebagai kata pengganti hidrogen diikuti dengan nama ion poliatom. Kenapa ada kata asam? Asam ini biasanya merupakan larutan. Dan kita telah belajar tentang larutan elektrolit. Ya, bahwa asam ini akan melepaskan ion H+. Baik secara sempurna maupun sebagian. Maka apabila ada rumus kimia yang mengandung H pada awal tetapi sudah berupa larutan, itu kita sebut sebagai asam. Sebagai contoh, HCl, asam klorida, HF, asam fluorida, H2S, asam sulfida. Ingat bahwa ini semua sudah dalam wujud larutan. Untuk asam poliatom, contohnya H2SO4, asam sulfat, HNO3, asam nitrat, H3PO3, asam fosfit. Nah, kita lanjutkan sekarang tata nama basa. Kalau asam tadi menghasilkan ion H+, ya, dalam larutannya. Kalau untuk basa menghasilkan ion OH-. Untuk tata nama basa, jika terbentuk dari logam dengan satu jenis bilangan oksidasi, maka nama basa adalah nama logam diikuti kata hidroksida. Tetapi jika terbentuk dari logam yang memiliki lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, maka jangan lupa nama basa adalah nama logam diikuti dengan angka Romawi yang menyatakan bilangan oksidasinya diakhiri dengan kata hidroksida. Atau kalian boleh menyebut dengan O dan I. O untuk yang biloksnya rendah, I untuk yang biloksnya tinggi. Sebagai contoh, KOH, kalium hidroksida, MgOH 2 kali, magnesium hidroksida, NaOH, natrium hidroksida, BaOH 2 kali, barium hidroksida, LiOH, litium hidroksida. Nah, ini berikutnya adalah yang punya biloks lebih dari satu. CuOH 2 kali, kita sebut sebagai tembaga 2 hidroksida atau kupri hidroksida. FeOH 3 kali, besi 3 hidroksida atau feri hidroksida. SnOH 2 kali, timah 2 hidroksida atau stano hidroksida. PbOH 4 kali, timbal 4 hidroksida atau plumbi hidroksida. Nah, setelah tahu asam, basa, sekarang kita lihat garam. Apakah garam itu hanya garam dapur? Garam Inggris? Ternyata tidak. Ada banyak sekali macam garam yang kalian dapat kenal. Prinsipnya bagaimana? Garam itu adalah senyawa yang merupakan gabungan dari kation dan anion. Nah, hampir semua kation itu bisa membentuk garam, kecuali ion H+. Karena kalian tahu, kalau ion H+ itu berarti nanti membentuk asam. Jadi kalau kalian lihat daftar kation tadi, ya, tanpa hidrogen, kita pasangkan dengan anion yang lain selain hidroksida, karena hidroksida itu ciri dari basa, semua akan membentuk garam. Contoh dalam gambar itu adalah garam dapur. Garam dapur adalah natrium klorida. Garam Inggris, magnesium sulfat. Ya. Kita lihat contoh garam yang lain. Nikel sulfat,
NiSO4, kalsium karbonat, CaCO3, natrium nitrat, NaNO3, kalium nitrat, KNO3, kalium bromida, KBr, aluminium klorida, AlCl3, magnesium sulfat, MgSO4, kalium sulfat, K2SO4, seng sulfat, ZN3PO4 2 kali, natrium klorida, NaCl. Nah, supaya kalian lebih lancar untuk menuliskan rumus-rumus kimia ini dan nama-nama senyawa, saya sarankan kalian untuk mencoba menggabungkan kation dan anion yang telah saya berikan pada bagian depan tadi, sehingga kalian akan mendapat yang jumlahnya banyak sekali. Selamat mencoba supaya kalian benar-benar memahami asam, basa, garam, beserta dengan tata namanya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang tata nama senyawa. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.